Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Teddy Ashari, biasa dipanggil Teddy. Saya dari kelas A124. Tiga digit NIM terakhir saya yaitu 003. Jadi di sini saya akan mempresentasikan subnetting dan IPv4 sesuai dengan postes jaringan komputer 1 yang telah diberikan. Jadi kita masuk pada subnetting. Jadi subnetting ini adalah metode yang digunakan dalam jaringan untuk membagi jaringan IP yang lebih besar menjadi subnet yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini membantu dalam mengoptimalkan kinerja jaringan, meningkatkan keamanan, dan mengalokasikan alamat IP dengan lebih efisien. Jadi singkatnya, subnetting ini adalah keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk merancang, mengelola, dan memecahkan masalah jaringan IP. Selanjutnya kita masuk dalam model OSI dan model TCP/IP. Dalam model OSI ini, jadi OSI ini adalah Open System Interconnection. Jadi dalam model OSI ini memiliki lapisan terkait, yaitu lapisan 3 atau layer 3. Isinya adalah network layer. Di sini terdapat 7 lapisan ya pada OSI. Jadi lapisan terkaitnya dalam OSI ini layer 3. Itu dihitung dari bawah ya, yaitu layer satunya physical, layer 2 data link, layer ketiga kemudian network. Kemudian protokol yang digunakan dalam OSI ini yaitu IP atau Internet Protocol. Prosesnya, setiap perangkat yang masuk dalam jaringan diberi subnet mask yang menentukan bagian alamat IP yang mengidentifikasi jaringan dan bagian yang mengidentifikasi host. Di sini kita masuk dalam model TCP/IP. TCP/IP juga memiliki lapisan terkait yaitu internet layer yang berada pada lapisan 2. Di sini internet layer berada pada lapisan 2. Dia setara dengan network yang berada di lapisan OSI ya. Kemudian protokol yang digunakan TCP/IP ini yaitu IPv4 atau IPv6. Fungsinya sama seperti dalam model OSI, subnetting dalam model TCP/IP digunakan untuk membagi jaringan IP menjadi beberapa subnet untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Selanjutnya di sini ada kelas IPv4. Di sini terdapat tabel ya. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Jadi kelas IPv4 ini ditulis 4 kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik. Jadi setiap kelompoknya ini terdiri dari 8 bit ya, dengan range 0 sampai dengan 255. Sehingga IPv4 ini terdiri dari 32 bit. Masuk ke struktur IP. Di sini terdapat IP address 192.168.1 dan 104. IP ini dipecah menjadi 4 oktet ya, yang dipisahkan setiap titik. Jadi setiap oktetnya ini dikonversi dalam bentuk biner. Jadi ini oktetnya dan ini angka binernya tertera ya di tabel. Jadi pengkategorian 3 oktet pertama ini adalah network dan 104 ini terakhir adalah sebagai host. Masuk kepada konsep network dan host. Jadi di sini terdapat router sebagai pusat. Jadi di sini network 1 ini dia memiliki 3 host. Jadi host 1, host 2 dan host 3. Kemudian pada network 2 dia memiliki 2 host di sini 2.1, 2.2 dan network 3 ini dia memiliki 2 host juga yaitu 3.1 ini dan 3.2. Kemudian kita masuk dalam netmask. Netmask ini atau kita sebut dengan subnet mask juga ya. Jadi subnet mask ini adalah serangkaian 32 bit angka biner yang digunakan untuk menunjukkan alamat jaringan atau network address bernilai 255 dan menunjukkan alamat host address yaitu bernilai 0. Jadi dengan kata lain, netmask ini membantu perangkat jaringan untuk memahami di mana jaringan mereka berada. Di sini terdapat tabel netmask ya, yaitu dia memiliki kelas, bit jaringan, bit host, prefix default, dan subnet mask default. Jadi pada kelas A ini dia memiliki 8 bit jaringan, 24 bit host, 8 prefix default, dan 255.0.0 subnet mask default, dan seterusnya. Kemudian masuk pada CIDR. CIDR ini adalah Classes Interdomain Routing, yaitu metode yang digunakan untuk mengkategorikan alamat IP dengan tujuan untuk mengalokasikan alamat IP kepada user dan untuk efisiensi dalam proses routing paket-paket IP dalam internet.
Jadi metode ini biasanya digunakan ISP, Internet Service Provider, untuk mengalokasikan alamat kepada sebuah rumah, perusahaan, atau ke seorang pelanggan. Jadi di sini terdapat tabel CIDR ya. Jadi dia ini ada phrase, prefix, notasi slash, subnet mask, dan jumlah host. Di sini kita masuk pada FLSM atau Fixed Length Subnet Mask. Jadi metode satu ini mengalamatkan jaringan ya. FLSM ini memiliki 3 karakteristik. Jadi yang pertama, FLSM memiliki ukuran subnet yang tetap. Jadi FLSM ini membagi jaringan menjadi subnet-subnet dengan ukuran yang sama. Ini berarti setiap subnet memiliki jumlah host yang sama. Analogi sederhananya seperti memotong kue menjadi potongan-potongan yang sama besar. Untuk kesederhanaan, FLSM ini mempunyai perhitungan yang relatif sederhana ya, dan mudah dipahami. Ini juga cocok untuk jaringan kecil atau jaringan di mana kesederhanaan lebih diutamakan daripada efisiensi. Kemudian FLSM ini memiliki kelemahan ya, yaitu pemborosan alamat IP. Jadi salah satu kelemahannya adalah pemborosan alamat IP. Jika kebutuhan antar subnet berbeda, akan ada subnet yang memiliki alamat IP yang tidak terpakai. Jadi di sini kita masuk pada rumus FLSM. Terdapat 5 tahap ya. Jadi tahap pertama itu kita menentukan subnet mask, yaitu rumusnya 2 pangkat n dikurang 2. Lalu kita memilih yang sama atau yang lebih besar daripada host. Kemudian langkah kedua kita menghitung jumlah subnet, yaitu 2 pangkat x. Pada tahap 3 kita menghitung blok subnet, yaitu rumusnya 256 dikurang nilai oktet. Nilai oktet terakhir subnet mask. Kemudian step 4 menentukan network ID dan broadcast address. Pada step 5 menentukan rentang alamat host. Ya, di sini kita langsung masuk aja di prosesnya. Jadi di sini kita masuk pada implementasinya, kemudian menentukan subnet bus. Jadi di sini subnet busnya prefix 28, yaitu selanjutnya kita menghitung jumlah subnet, yaitu dengan rumus tadi sesuai dengan yang ada di langkah-langkah. Rumusnya itu 2 pangkat x dikurang 2. Hasilnya 14, x-nya sama dengan 4. Kemudian kita menghitung blok subnet. Blok subnet ini 256 sesuai dengan rumus. Jadi rumus blok subnet ini tadi 256 dikurang 256 tadi dikurang nilai oktet terakhir ya. Jadi nilai oktet terakhir dari prefix 28 ini 240, jadi hasilnya 16. Jadi lalu menentukan rentang alamat host 192.168.1.1 hingga 192.168.1.14. Jadi dengan subnet mask prefix 28 kita dapat membuat subnet yang masing-masing dapat menampung hingga 14 host. Di sini kita masuk pada VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Jadi dia ini dapat membagi jaringan dengan ukuran subnet yang bervariasi untuk efisiensi. Kalau FLSM tadi untuk kesederhanaannya. Kemudian kita masuk pada perbedaan utama FLSM dan VLSM. Yang pertama terdapat pada ukuran subnet. FLSM memiliki ukuran subnet yang tetap, sedangkan VLSM memiliki ukuran subnet yang bervariasi. Kemudian perbedaan pada efisiensi alamat IP. Pada VLSM lebih efisien dalam penggunaan alamat IP dibanding FLSM. Kemudian pada perbedaan fleksibilitas. Jadi VLSM lebih fleksibel dalam desain jaringan dibandingkan FLSM. Jadi di sini kita masuk pada IPv6 ya. IPv6 ini juga disebut IP Next Generation. IPv6 dirancang oleh Internet Engineering Task Force. Jadi IPv6 ini adalah versi IPv4 yang ditingkatkan. Keunggulan dari IPv6 yaitu ruang alamat tak terbatas. Jadi dia tak terbatas ya. Kemudian struktur alamat yang hierarkis sama seperti IPv4. Kemudian plug and play, header paket yang disederhanakan, keamanan, mobilitas, dan fitur QoS yang ditingkatkan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.